Ya, kopi di Tanah Toraja ini itu semacam welcome drink. Nah, kalau sudah datang terus disuguhkan kopi, itu pertanda bahwa tuan rumah lagi enjoy, lagi senang, lagi berbahagia didatangi oleh tamu. Keluarga itu mengandalkan penghasilan kehidupan rumah tangganya di tanaman kopi. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast tentang tata kelola pemerintahan dari perspektif akademisi, expert, dan juga pelaku di lapangan. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu dari Wakil Bupati Tanah Toraja, yaitu Bapak Dr. Zadrak Tombeng. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Iya, Pak. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak, pagi ini kita mau berbicara tentang perkembangan kopi di Tanah Toraja, Pak, dan juga program-program dari teman-teman Kapabel yang sudah melanjutkan dari program sebelumnya di Tanah Toraja. Mungkin kita langsung aja, Pak. Kita mulai dengan bagaimana bagaimana tentang Tanah Toraja sebagai kabupaten penghasil kopi di Indonesia, agar masyarakat luas juga mengetahui apa itu Tanah Toraja, Pak. Ya, Tanah Toraja ini secara geografi 254.000 kilometer persegi, dengan wilayah perbukitan dan lembah dengan kemiringan 400 sampai 2075 mdpl ketinggiannya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 317.000 jiwa dan terdiri dari 19 kecamatan, 159 kelurahan, desa atau lembang. Saya kira gitu. Oke. Kita kenal Tanah Toraja sebagai penghasil kopi ya, Pak. Dan saya mendengar ada kopi itu sebagai budaya dari Tanah Toraja. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, budaya seperti apa yang dimaksud dengan kopi dan Tanah Toraja? Ya, kopi di Tanah Toraja ini itu semacam welcome drink, ya. Jadi setiap tamu, apakah itu keluarga dari Tolan atau tamu dekat, tamu jauh, itu merupakan suatu ucapan selamat datang. Nah, kalau sudah datang terus disuguhkan kopi, itu pertanda bahwa tuan rumah lagi enjoy, lagi senang, lagi berbahagia didatangi oleh tamu. Selain itu, memang di Kabupaten Tanah Toraja ini itu ada 30% keluarga itu mengandalkan penghasilan kehidupan rumah tangganya di tanaman kopi. Jadi selain tadi yang saya sebut, karena ini merupakan suatu sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan, misalnya untuk anak sekolah, terus kegiatan sosial masyarakat, kegiatan keagamaan, itu selalu dipakai. Jadi semua kegiatan itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan yang ada kalau kopinya nggak ada. Setiap kegiatan di Tanah Toraja, mulai dari perhelatan yang skala kecil sampai yang besar, itu kopi selalu hadir. Jadi seperti itu, Ibu. Bahkan anak-anak pun juga udah mulai menyukai kopi nih, Pak, kalau di Tanah Toraja sendiri. Ya, di Tanah Toraja ini kan anak-anak sudah banyak, dan sudah banyak kelompok-kelompok penikmat kopi ya yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini. Berarti tidak hanya kalangan orang tua sekarang penikmat kopi ya di sini ya, semua usia sudah. Iya, seperti itu. Tantangannya sendiri apa nih, Pak, bagi Tanah Toraja sebagai penghasil kopi terbaik di nasional maupun sudah sampai ke internasional? Yang pertama itu masalah varietas ya. Varietas di Tanah Toraja ini kan varietas lokal, dan tentunya varietas lokal ini menjadi pegangan yang kukuh bagi setiap petani, karena takut kalau merubah varietas ini itu merubah cita rasa, aroma daripada kopi itu sendiri. Tetapi yang berikut itu masalah
pupuk, ya ini tidak intensif dilakukan. Nah kalau tidak intensif dilakukan, tentunya ada zat-zat kimia tertentu yang tidak terkandung dalam kopi tersebut, sehingga sebenarnya itu mengurangi aroma, mengurangi produktivitas daripada kopi itu sendiri. Kemudian ada serangan hama atau penyakit. Nah kalau ada hama kopi tentunya itu akan menghambat pertumbuhan yang tentunya akan mengurangi produktivitas daripada kopi atau petani itu sendiri. Oke, artinya dari sisi budidaya sebenarnya masih butuh peningkatan ya Pak ya untuk petani-petani kopi yang ada di Tanah Toraja. Dan sekarang kan kita tahu nih teman-teman Capabel sudah melanjutkan kembali program mereka di Tanah Toraja dengan lebih berfokus pada pengembangan atau budidaya secara kultur jaringan. Itu bagaimana respon Bapak sebagai Wakil Bupati Tanah Toraja? Apakah itu bagus bisa diterapkan di sini atau ada kesulitan lain nantinya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dengan ketinggian 400 sampai 1000 mdpl di Kabupaten Tanah Toraja itu kan perlu dengan iklim yang cenderung hujan banyak, itu kan biasa tidak sesuai dengan kopi biasanya. Oleh sebab itu pengembangan kopi melalui bibit-bibit yang adaptif tentunya yang bisa beradaptasi dengan lingkungan atau iklim yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, kita harapkan dengan kegiatan ini seperti yang dilakukan oleh Capabel saat ini, tentunya kami pemerintah Kabupaten Tanah Toraja sangat berterima kasih, apresiasi atas kegiatan yang luar biasa ini, bisa menolong petani-petani kopi kita untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul, yang adaptif terhadap lingkungan yang ada atau iklim yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Karena kita berharap dengan tanaman atau bibit yang adaptif ini, otomatis produktivitas bisa meningkat, kemudian karakteristik atau cita rasa khusus kopi Toraja itu tidak akan hilang. Ya, sekira itu. Jadi untuk menjaga cita rasa diharapkan apa yang dilakukan teman-teman Capabel ini berhasil ya Pak ya. Kalau pendapat Bapak nih, ini kan nanti kan masih dikerjakan oleh teman-teman Capabel yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan juga universitas yang ada di sini ya, dan juga Dinas Pertanian. Nantinya Pak, ketika program ini sudah selesai, bagaimana pendapat Bapak untuk pengelolaan nantinya kultur jaringan yang ada di Tanah Toraja ini? Ya, pengelolaan kultur jaringan itu kan sangat menopang yang saya maksud tadi dalam membentuk dalam kebutuhan bibit-bibit yang unggul yang bisa beradaptasi dengan iklim yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini. Ya, jadi kita berusaha sedemikian rupa memperkenalkan kepada petani yang selama ini bersifat lokal supaya bisa memakai bibit-bibit ini, dan tentunya bisa memahami dan diberikan pemahaman bahwa jenis bibit ini tentunya lebih menguntungkan para petani kita, seperti itu. Artinya harapannya jika nanti program selesai, petani-petani dari Toraja sudah langsung bisa menggunakan bibit tersebut ya. Untuk lebih ke pengawasannya Pak, apakah ada satu dinas atau instansi atau lembaga yang bisa melakukan pengecekan apakah petani benar-benar melakukan atau menggunakan bibit itu atau tidak? Ada usulan nggak Pak dari Bapak sebagai Wakil Bupati? Ya, ini kan sekarang ini OPD yang langsung menjadi stakeholder tentunya dari Dinas Pertanian, kemudian tentunya penyuluh pertanian kita yang ada di lapangan, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dari pihak Capabel yang sudah bekerja maksimal selama ini di Tanah Toraja. Dan ini kita akan evaluasi tahap demi tahap, mulai dari pembibitan, penanaman, sampai produksi nantinya tentunya. Kita akan kawal terus supaya betul-betul bisa menghasilkan produksi dan tentunya menguntungkan para petani kita yang menggunakan bibit ini. Terkait bencana yang sempat terjadi beberapa hari lalu di beberapa desa di Tanah Toraja Pak, apa berdampak terhadap satu kebun kopi, yang kedua dengan petani-petaninya langsung, itu ada efeknya nggak Pak? Mereka kehilangan lahan atau mereka kehilangan produksi gitu? Iya, di Kabupaten Tanah Toraja ini yang 19
kecamatan, semuanya itu cenderung itu risiko terjadi bencana longsor. Jadi bencana longsor yang terjadi kemarin di Tanah Toraja itu sebenarnya terjadi 19 kecamatan. Walaupun memang ada 2 kecamatan kemarin yang spesifik yang sampai ada korban jiwa ya, seperti kemarin itu. Dan kalau seperti itu dengan sendirinya lahan-lahan kopi yang di tempat menanam petani kita, karena memang ada petani yang korban, itu pasti terimpak dengan kejadian-kejadian longsor kemarin. Tapi kita tetap kasih semangat bahwa ini kita nanti persiapkan bibit-bibit unggulan yang mereka bisa pakai untuk bisa tahan dengan kemiringan-kemiringan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Karena itu kan kalau longsor itu kalau kemiringan di atas 70 derajat itu beresiko memang. Nah, kita berharapkan tanaman kopi ini bisa menahan banjir dan lain sebagainya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama selama ini. Berarti tetap di dalam pantauan Bapak sebagai Wakil Bupati, walaupun mereka terdampak, tapi tetap mungkin akan ada bantuan ya Pak untuk mengembalikan lahan mereka yang udah nggak jadi panen karena longsor atau apa gitu ya Pak. Oke, terakhir harapan Bapak terhadap baik program juga terhadap Tanah Toraja ke depan seperti apa Pak? Ya, kita berharap bahwa kopi ini menjadi salah satu ikon tanaman unggulan di Kabupaten Tanah Toraja. Sekarang kan kopi Toraja ini itu sudah sangat digemari oleh penikmat kopi yang ada di luar negeri, bahkan itu menjadi favorit di Jepang saat ini. Dan tentunya ini kita akan meningkatkan produktivitas dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti Kapabel saat ini. Kemudian tentunya kita akan melakukan pembinaan bagi para petani, mulai dari tadi produksi, panen dan seterusnya, kemudian packaging tentunya, kemudian melihat peluang-peluang pasar yang ada baik dari tingkat lokal, nasional bahkan internasional, dan kita senantiasa membuka ruang bagi siapa saja yang mau mengambil andil dalam peningkatan produksi kopi, ekspor kopi dan kopi Toraja yang sangat digemari sudah mendunia saat ini. Iya. Berarti ada apa ya? Ada rencana lah setelah jika ini sudah berhasil, pemerintah akan memperhatikan juga peluang pasar dari kopi-kopi tersebut ya Pak. Karena kan selama ini memang masih menggunakan komoditas yang rentan terhadap perubahan iklim ya. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih. Berdasarkan pemaparan dari Pak Zadrak menyampaikan bahwa kopi adalah budaya dari masyarakat Tanah Toraja. Jadi mari kita lestarikan dengan pengembangan kopi adaptif di Tanah Toraja sehingga kopi dapat bertahan sampai 1000 tahun ke depan di Tanah Toraja. Sampai di sini Utas Kemitraan, ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.